Data dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bang Sandi, silakan. Masih ngunyah nih bro. Minta air nih, masih ngunyah. Oke, nggak apa-apa deh. Agak serak-serak ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam ekonomi kreatif. Apa kabarnya? Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Mas KW, Ketua Umum G-Crafts, yang menurut konon kabarnya sudah mendapatkan pengawalan. Cerita Mas aja. Mas KW ini kelihatannya the next menteri milenial kita. Amin, amin, amin. Walaupun masih nunggu setahunan kurang lebih, tapi fasilitasnya paling nggak bisa dirasakan dulu ya. Tepuk tangan untuk Mas KW. Mas KW. Bacanya apa nih bro? Sang apa? Sang pendobrak ya? Sang penggerak. Penggerak bermanfaat. Dan saya, lagi kita lanjutin ya. Ini ada azan nggak kedengeran tapi nggak mengganggu. Yang saya hormati jajaran dari G-Crafts dan juga hadir di sini teman-teman dari HIPMI, dari Kadin, dari Parvi, dari banyak sekali yang saya tidak bisa sebutkan para pelaku ekonomi kreatif, tapi ada Bro Ferry, thank you, ada Pak Kadis Pariwisata dari Kota Ambon, Kadis Parbud, Pak Rustam Hayat, dari Jawa Barat. Mana yang dari Jawa Barat? Tasikmalaya mana tadi? Apa kabar? Kok nggak ada suaranya? Kumaha juragan? Juga dari DKI Jakarta, mana suaranya DKI Jakarta? Pak Andikanya mungkin dalam perjalanan. Selanjutnya dari Banten, mana suaranya? Temennya Kang Agung, teman-teman dari Banten dan dari seluruh wilayah Indonesia lainnya, kami dari Kemenparekraf full team. Jarang sekali hadir full team, Pak Deputy Neil yang membidangi ekonomi digital dan produk-produk kreatif, ada 17 subsektor. Beserta beberapa direkturnya hadir di sini, Pak Iman, Bu Yuke, mana Bu Yuke? Bu Yuke, ada Budian dari pemasaran ekonomi kreatif. Kita full team sekali nih Mas KW nih. Di Rembuk Nasional ini ada staf ahli bidang inovasi dan kreativitas, Bapak Restok. Juga hadir staf khusus bidang penambahan hak kekayaan intelektual. Ada staf khusus gitu. Penambahan nilai dan hak kekayaan intelektual. Saudara Joshua Simanjuntak. Dan saya ingin menyapa saudara saya Bung Laja Lapian, hadir juga di sini beserta Bung Gunawan, teman-teman dari Marindo, dari para pelaku ekonomi kreatif. Saya mau cek subsektor kuliner, mana suaranya? 2 orang. Subsektor fashion, mana suaranya Temi? 7 orang. Dari subsektor kria, 2. Dari subsektor seni pertunjukan. Subsektor games, mana games? Aplikasi, mana aplikasi? Arsitektur, mana arsitektur? IAI. Fotografi.
film, musik. Jreng itu dong. Belum dicolok ya? Naik kapal ke Pulau Nias. Tidak lupa singgah di desa wisata. Ayo sukseskan penetapan Hekrafnas. Bersama Maskawi bangkitkan ekonomi negeri tercinta. Masuk Maskawi. Masuk Maskawi. 3, 2, 1. Masuk Maskawi. Nah, hari ini mantan jubir saya punya hajatan. Yaitu rembuk nasional pelaku ekonomi kreatif. Pasti ada yang belum terundang, pasti ada yang belum datang, tapi jangan khawatir, rembuk ini akan kita perluas melalui berbagai forum seperti forum digital karena kita ingin ekonomi kreatif kita menjadi masa depan ekonomi Indonesia. Ekonomi kreatif, masa depan Indonesia. Ekonomi kreatif. Ya, Bapak Presiden telah menetapkan di World Conference on Creative Economy bahwa Indonesia akan mengambil peran yang terdepan. Untuk apa? Untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif global yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi ini adalah subsektor bukan hanya masa depan, tapi yang akan memastikan berkeadilan. Karena ekonomi kreatif itu berkelanjutan. Sustainable dan sektor ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung ekonomi dunia termasuk ekonomi nasional. Tepuk tangan untuk ekonomi kreatif. Guys, kita udah tahu ada 1.300 triliun rupiah yang dikontribusikan oleh ekonomi kreatif. Ada nilai ekspor juga 27 miliar US dollar. Ada juga kontribusi ekonomi targetnya 9%. Ada juga kenaikan nilai ekspor di atas 10%. Ada juga lapangan kerja karena sekarang ini saya mau mengecek mencari kerja gampang atau mudah atau susah. Nyari kerja gampang atau susah? Woi, nyari kerja gampang atau susah? Ekonomi kreatiflah solusinya. Karena kita menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan kerja. Ada musik. Kalau Korea lebih dulu dengan K-pop. Tapi kita juga punya dangdut koplo, D-pop. Amerika udah lebih duluan dengan Hollywood, film. Tapi kita punya film-film yang berkualitas internasional. Saya meyakini urgensi kita melakukan rembuk nasional ini bukan hanya semata-mata menetapkan Hekrafnas. Tapi bagaimana kita mengambil momen merayakan ekonomi kreatif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan target menjadi negara maju di tahun 2045. Siap semua? Nah, kalau kita lihat, Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini adalah lebarannya para pelaku ekonomi kreatif. Jadi lebarannya para pelaku ekonomi kreatif ini harus kita lakukan dengan kolaboratif. Tadi Pak Joshua bilang, ada beberapa yang belum terundang, enggak apa-apa. Kita dengerin langsung, jangan pakai tersekat-sekat karena zamannya sekarang adalah zaman persatuan. Sama-sama sebuah partai yang warnanya itu mengusung persatuan dalam pembangunan kita ke depan. Jadi Pak KW agak stres sedikit, tenang, panggung ini tidak akan dipakai untuk kegiatan politik. Tapi nyerempet-nyerempet boleh. Dan kita tampung semua masukan melalui rembuk nasional ini. Saya apresiasi sinergi dan kolaborasi yang digagas oleh Gkraf. Tepuk tangan untuk Gkraf. Ada 17 subsektor hari ini. Masukan, saran, input dan seluruh stakeholder setelah dicatat. Yang belum tercatat akan kita terus lakukan sampai nanti kita rayakan tanggal 24 Oktober 2023 sebagai Hari Ekonomi Kreatif Nasional pertama di Indonesia. Siap semua? Siap. Ingat 3G, gercep, geber, dan gaspol.
Salam kita adalah salam apa? Kreatif. Jangan disalahkan atau jangan disalahartikan ini sebagai salam Ka'bah, bukan. Ini adalah kreatif. Jadi kalau saya pakai gini ini adalah kreatif. Banyak yang bilang ini salam Ka'bah, bukan. Ya walaupun bisa juga dipakai karena Kak juga. Tapi salam kreatif dengan gercep, geber, dan gaspol kita ciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Saya akhiri dengan pantun penutup. Saya diminta, apakah komandan akan tetap datang? Oke, kita sebetulnya yang akan menutup rembuk nasional kita adalah Bapak Wakil Ketua DPR tercinta yang juga duduk menjabat sebagai Dewan Penasehat Gecrafts, namun karena tugas dari beliau sekarang masih menanti, maka saya ditugaskan oleh Mas KW untuk menutup rembuk nasional ini dan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka malam ini saya tutup rembuk nasional Hari Ekonomi Kreatif Nasional dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala meridhoi persiapan kita menuju Hekrafnas. Saya akhiri dengan pantun penutup. Malam hari dengerin lagu lawas. Cakep. Sambil baca novel romansa. Cakep. Mari maksimalkan persiapan Hekrafnas. Cakep. Untuk kebangkitan ekonomi bangsa. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Road to Hekrafnas officially begin today. Congratulations for everybody. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi mohon. Indonesia menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Hambatan ke depan masih klasik di bidang pelatihan dan pendampingan, pemasaran dan pengepakan, juga ada permasalahan pelaporan keuangan dan pembiayaan. Ini yang nanti teman-teman para pelaku ekonomi kreatif akan kita fasilitasi melalui suatu kolaborasi yang akan melibatkan Gecrafts, melibatkan banyak sekali pelaku usaha dan juga institusi pendidikan agar mereka bisa mengatasi kendala-kendala klasik tersebut. Kami pemerintah siap untuk memfasilitasi. Betul, pentahelix. Prosesnya telah mencapai titik finalisasi, sudah ada pembicaraan dan kami sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang telah memberikan dorongan karena Undang-Undang Ekonomi Kreatif ini sudah terbit tahun 2019 dan PP-nya di tahun 2022 kemarin dan menariknya baik Undang-Undang maupun PP dilahirkan tanggal 24 dan 24 Oktober ini hari lahirnya Undang-Undang ini diamini akhirnya disetujui menjadi yang pengusulan sebagai Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Bungkus. Pak, sedikit isu lain nih Pak. Kemarin nama Bapak masuk dalam 5 besar bursa cawapres Pak Ganjar, gimana tanggapannya Pak? Tanggapannya tentunya harus kerja keras karena ekonomi ini banyak diyakini oleh masyarakat yang memberikan aspirasi sebagai hal yang perlu kita fokuskan. Jadi kontestasi demokrasi ini bukan hanya pemilu politik tapi pemilu yang fokus kepada percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Ini yang menjadi tugas saya dan saya harus bekerja lebih keras, berjuang bersama rakyat karena walaupun pembangunan kita sudah menunjukkan hasil yang baik dengan pertumbuhan yang kuat, tapi saya berkeliling di seluruh wilayah Nusantara masih banyak pelaku-pelaku ekonomi termasuk juga anak-anak muda yang mengeluh kesusahan, kesulitan, kebingungan, kegalauan mencari kerja. Ini yang akan kami solusikan. Yang kedua adalah ibu-ibu yang mengeluhkan harga-harga bahan pokok, ongkos hidup, biaya sembako ini cenderung mahal dan membebani mereka. Ini yang nanti akan kita lakukan solusi sehingga harapannya fokus di bidang ekonomi ini justru akan mempersatukan masyarakat kita dalam menghadapi kontestasi demokrasi. Oke, Pak Sandi terakhir, ini dalam rangka 12 tahun Kompas TV, kami ingin minta greetings nih
Ada nggak pesan dan harapan untuk Kompas TV, Pak? Kompas TV lahir membawa suatu harapan. Dan setelah 11 tahun, setelah 12 tahun, Kompas TV terus menebar inspirasi. Sesuai dengan semangat membawa hati nurani rakyat, saya berharap Kompas TV juga terus memperjuangkan dan menghadirkan Indonesia yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Pak, ini himbauan bagi pemirsa Kompas TV untuk jangan lupa nonton Kompas TV independen terpercaya. Jangan lupa nonton Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih, Pak Sandi. Oke. Sorry Mbak, sorry Mbak.